Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hamimi dengan NIM 121220118 dari kelas TKD. Kali ini saya akan membahas jurnal tentang nanopartikel kobalt didukung pada karbon mesopori yang didoping N sebagai katalis yang sangat efisien untuk sintetis amina aromatik. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Amina aromatik dan amina sekunder aromatik telah mendapat perhatian besar di kalangan ahli kimia, karena mereka adalah perantara penting dan blok bangunan dalam produksi berbagai bahan kimia murni. Misalnya obat-obatan, perwarna, pigmen, dan agrokimia. Namun, pengembangan pendekatan yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk sintetis amina ini tetap menjadi tantangan ilmiah yang besar. Secara tradisional, amina aromatik diperoleh melalui hidrogenasi atau reduksi senyawa nitroaromatik, sedangkan amina sekunder aromatik disintetis melalui katalitik nilkilasi amina dengan senyawa karbonil dan alkohol. Bahan heterogen berbasis logam mulia yang didukung, misalnya PD, PT, dan Ru, telah digunakan sejauh ini sebagai katalis yang efisien dalam reduksi senyawa nitro dan N-alkilasi amina dengan senyawa karbonil, menggunakan berbagai zat pereduksi dalam kondisi reaksi ringan. Biaya yang mahal, cadangan yang terbatas, dan daya tahan material ini membatasi aplikasi skala besar mereka. Dalam hal ini, pengembangan katalis berbasis logam tidak mulia yang hemat biaya, sangat selektif, dan efisien untuk hidrogenasi senyawa nitro adalah pekerjaan yang sangat berarti. Katalis berdasarkan logam tidak mulia ini, seperti Ni, Co, dan CFE, 2HAI3 telah menunjukkan efisiensi tinggi dalam hidrogenasi atau reduksi nitroarena. Katalis Ni dan Co biasanya mengalami selektivitas yang buruk terhadap amina sekunder aromatik, yaitu produk utamanya adalah imina, selama nalkilasi katalitik amina dengan senyawa karbonil. Untuk meningkatkan aktivitas katalitik dari bahan-bahan ini, nanopartikel logam transisi atau NP harus didukung pada penyangga yang sesuai. Dalam pengertian ini, bahkan karbon yang didoping N baru-baru ini ditunjukkan sebagai pendukung yang sangat baik untuk meningkatkan aktivitas katalis logam. Aktivitas situs intransial N dan N yang rusak yang berfungsi sebagai pusat kondensasi untuk nukleasi dan pertumbuhan NP logam, sehingga mencegah agregasinya. Aktivitas katalitik yang tinggi bergantung pada keberadaan NP logam kecil yang sangat tersebar yang bertindak sebagai situs aktif yang terpapar sepenuhnya. Berikut karakterisasinya. Yang pertama, mikroskop elektron transmisi digunakan untuk mengamati morfologi dan pemetaan unsur dari katalis yang disiapkan. Kedua, difraksi sinar X bubuk sebagai sumber sinar X dan beroperasi pada 50 kV dan 300 m. Dan yang ketiga yaitu spektroskopi fotoelektron sinar X digunakan untuk menganalisis keadaan elektronik permukaan dari katalis yang disiapkan. Keempat, pengukuran Browner-Emmentaler digunakan untuk mengukur distribusi ukuran poli, luas permukaan, dan volume pori. Kelima, spektroskopi emisi atom plasma yang digabungkan secara induktif digunakan untuk menganalisis kandungan CO dalam sampel CO yang diperoleh. Yang keenam yaitu spektroskopi Raman dilakukan untuk mempelajari sifat grafik dan konsentrasi cacat pada katalis yang disiapkan. Ketujuh, sifat magnetik dari katalis disiapkan diukur dengan VSM pada suhu kamar dengan memvariasikan medan magnet yang diterapkan dari 20-20 KOE. Pengembangan katalis heterogen yang murah dan dapat digunakan kembali dengan menggunakan bahan awal yang hemat biaya dan metode yang mudah merupakan bidang penelitian yang menarik. Di sini katalis CO baru dan murah dikembangkan dengan metode pirolisis satu pot sederhana menggunakan melamin dan poliakronitil sebagai prekursor. Katalis efisien.
Dalam mengkatalisasi hidrogenasi nitroarena menjadi nitroanilin yang sesuai dengan N-alkilasi nitroarena dengan senyawa karbonil menjadi amina sekunder aromatik yang sesuai dalam kondisi reaksi yang relatif ringan dibandingkan dengan karya yang sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye.